wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sekarang berada di halaman Masjid Al-Akbar yang berada di kota Surabaya. Salah satu ikon masjid terbesar yang berada di kota Surabaya ini. Bersama kami Pak Ustadz M. Kholik. Beliau adalah kasih ibadah dan sekaligus hal-hal yang lain yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu bagaimana keberadaan Masjid Nasional Al-Akbar yang ada di Surabaya ini Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Saya bicara tentang sejarah masjid dulu. Masjid Al-Akbar Surabaya didirikan, itu peletakan batu pertamanya pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 atas gagasan dan prakarsa dari Pak Tri Sutrisno yang saat itu sebagai wakil presiden dan wali kotanya Cak Narto Sumo Prawiro, dia juga seorang tentara. Tahun 1995. Pak Tri terilhami oleh keadaan di Jakarta, di mana di Jakarta itu ada Taman Mini atau Monas ya, Tugu Monas, ada Tugu Monas. Ada Monas, Monumen Nasional. Iya, di Surabaya sudah ada Tugu Pahlawan. Pahlawan Surabaya ya, Pak Ustadz. Baik. Kemudian di Jakarta ada Masjid Istiqlal yang juga berdampingan dengan katedral. Maka beliau menginginkan di Surabaya itu juga berdiri sebuah masjid yang megah, yang ikonik, yang menjadi kebanggaan warga Surabaya, juga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Dari situlah maka beliau sebelum lengser dari jabatan beliau mengajak kepada Pak Tri sebagai wakil presiden saat itu. Pak Tri mengajak kepada Cak Narto agar mempunyai tinggalan untuk mendirikan sebuah masjid, ya, satu kenangan. Maka Cak Narto mencari lahan. Awalnya dulu di daerah Cito, di bundaran Cito itu ya, daerah Surabaya. Ya, Surabaya, perbatasan antara Sidoarjo dengan Surabaya. Jadi awal mulanya. Ya, awalnya di situ. Baik. Cuman dirasa karena berdekatan dengan jalan raya dan aksesnya juga padat, dikhawatirkan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan besar juga sulit. Maka kendala, ya, dicarilah lahan yang mungkin lebih besar, lebih representatif. Awalnya ini adalah lahan Sawah, persawahan. iya. Maka Cak Narto menemukan daerah di Pagesangan ini, desanya namanya Pagesangan, berada di Kecamatan Jambangan, wilayah Surabaya, Selatan ya. Jadi masuknya wilayah Surabaya. Jambangan, Kecamatan Jambangan. Maka ditemukanlah tanah seluas 11,2 hektar. 11,2 hektar, hampir 22.000 meter persegi. Maka ya, peletakan batu pertama tadi sudah disebutkan sekitar tanggal 4 Agustus tahun 1995. Maka yang meletakkan batu pertama itu Pak Tri Sutrisno langsung, wakil presiden. Saat itu di daerahnya Pak Harto, Pak Soeharto, presidennya. Baik. Lah, sebenarnya diinginkan proses pembangunan itu cepat, tapi terkendala dengan krisis moneter tahun 98 sehingga agak tertunda penyelesaiannya. Akhirnya ya sempat mengalami kesulitan untuk mencari dana pada saat krisis moneter itu. Ya. Akhirnya Pak Tri mengajak para pengusaha-pengusaha dari Surabaya, dari Jawa Timur yang berada di Jakarta untuk ibaratnya itu urunan. Ya, di rumahnya Pak Tri saya dengar cerita itu putri yang masak rawon, kemudian terkumpul hampir 10 M lebih ya tentang. Jadi betul-betul dananya dana dari swadaya dari mereka-mereka yang menginginkan masjid yang berada di Surabaya ini. Akhirnya selesailah pembangunan Masjid Al-Akbar ini tahun 2000. Ya, diresmikan langsung saat itu. Eranya sudah berganti, Gus Dur.
presidennya Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pak Kiai, pada tanggal 10 November, hari yang bersejarah bagi arek-arek Surabaya dalam perjuangannya, maka diresmikan oleh Gus Dur, dan settingnya sama dengan yang ada di Jakarta, berdekatan dengan katedral. Di sebelah utara ada gereja Katolik. Nah, ini betul-betul ya, ikon yang merupakan satu bentuk toleransi kerukunan, beragama, ya. kerukunan. Jadi Gus Dur setelah meresmikan di Al-Akbar ini, beliau bergeser ke ke gereja Katolik di sebelah itu. Baik Pak Ustadz, kita tutup sampai di situ. Sejarah nanti kita perpanjang. Pemirsa channel YouTube Soeharto Asmar ingin tahu bagaimana keberadaan masjid, dan mungkin Pak Ustadz lebih diperjelas lagi alamat lengkapnya nih Pak Ustadz. Alamat lengkap dari keberadaan Masjid Al-Akbar yang merupakan ikon kota Surabaya. Baik. Al-Akbar dulunya bernama Masjid Agung. Masjid Agung Surabaya atau MAS. Karena di setiap kabupaten kota ada Masjid Agung, ada Masjid Agung Gresik, ada Masjid Agung Sidoarjo, maka oleh Gus Dur saat itu dirubah menjadi bahasa agungnya di bahasa Arabkan, menjadi Akbar. Maka menjadi Masjid Nasional Al-Akbar. Nah, nasional itu mendapatkan SK dari Menteri Agama. Jadi status Masjid Nasional dan Menteri Agama. Terletak di Jalan Masjid Al-Akbar Timur atau Mas Timur nomor 1. Jambangan, ya, desanya Jambangan, desanya Pagesangan, Surabaya. Jadi secara lengkapnya adalah terletak di Jalan Masjid Al-Akbar nomor 1, Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Oke, baik. Kita sudah jelas betul apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita lihat dalamnya masjid. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelataran Masjid Al-Akbar. Masih bersama dengan narasumber Pak Ustadz yang merupakan kasih ibadah. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, ini kan masjid cukup besar ya. Awal biaya yang mungkin dikeluarkan oleh masyarakat urungan tadi diprediksi mempunyai awal dana sekitar 10 M ya, kurang lebih ya. Nah ini kalau misalnya jadi seluruhnya setelah diresmikan pada tahun 2000, perkiraan berapa ini Pak Ustadz masjid yang begini besar? Masjid ini itu arsiteknya itu dari tim institut dari ITS ya, 10 November Surabaya, yang sangat terkenal ya. Pencinta YouTube channel Soeharto Asmar agar tahu, ITS itu adalah Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ya. Arsiteknya dari sana ya, ya. Sehingga bentuknya itu kubahnya memang begitu unik ya, setengah layer yang luar biasa, yang sekarang menjadi banyak ditiru oleh masjid-masjid yang lain tentang model kubah seperti ini. Iya, besar sekali. Jadi prediksinya berapa nih setelah jadi nih Pak Ustadz? Kalau prediksi habisnya biaya saya tidak seberapa paham ya secara pasti ya. Mungkin ya berkisar antara ya 1 T bisa. Iya, di atas 2, T lah. 2 T lah. Antara 3 T. Iya. Insya Allah ini masjid memang masjid yang maha besar, kalau boleh kami katakan, boleh dikatakan masjid nasional, dan memang tercantum Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sesuai dengan namanya saja. Ini luasnya berapa ini Pak Ustadz? Kalau bangunan masjid ini ya sekitar lebih hampir mirip dengan Istiqlal, ya sekitar 1, berapa hektar gitu ya secara pasti. Tetapi ya, tapi total tanah itu sekitar 11,2 hektar. Dipotong dengan parkir itu ya sekitar bangunan utuhnya. Jadi, ya bangunan dan seluruh luas tanahnya sekitar 11 hektar, 11,2 hektar. 11,2 hektar pemirsa. Jadi bangunan
plus area parkir dan taman-taman Masjid Nasional Akbar ini cukup besar, hampir 12 hektar luasnya. Ustadz, kita lebih mendekat lagi, mungkin pemirsa penasaran dalamnya masjid seperti apa. Nah, kondisi yang ada di pelataran masjid ini mungkin dapat kita pahami betul bahwa kondisi yang begitu bersih, terawat dengan baik. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, ada berapa sih yang merawat masjid ini personilnya? Personel masjid ya, susunan marbot seluruh kepengurusan itu lebih kurang sekitar 130 ya marbotnya ya, 130. Itu memang kita bagi dari beberapa sektor-sektor. Kebersihan ini kita bagi, ada kebersihan luar untuk halaman, taman-taman di sekitar Masjid Al-Akbar ini. Ya, ada taman Edupak di pojok sebelah sana itu. Kemudian ada taman Asmaul Husna di sudut sana. Kemudian ada taman peradaban yang di tengah itu. Disebut taman peradaban karena di situ ada miniatur Tugu Pahlawan, ada miniatur Monas, ada miniatur Suramadu ya. Jadi jembatan Suramadu. Kalau kita masuk ke masjid ini, seolah-olah udah masuk ke Indonesia ya. Ya, ada peradaban generasi ke generasi. Pak Ustadz, Gitu tadi loh. belum diperjelas nama arsiteknya siapa Pak Ustadz? Tim dari dari ITS itu ya. ada Pak Pujo Joko, ada Pak Insinyur Murhaniono, itu orang-orang dari ITS. Ya, baik. Ada Pak Tejo, itu yang mengarsiteki masjid ini Baik. dengan tim dari ITS. Orang-orang ilmuwan Yeah. yang cukup dikenal dan merupakan Yeah. arsitek yang terkenal ya Pak Ustadz Yeah. ya. Begitu megahnya masjid ini, seolah-olah kalau kita masuk mari sudah suasana luar biasa. Sepertinya ikon kota Surabaya ini memang pantas dan layak dijadikan. Kenapa ini begitu indahnya ya, megahnya bangunan masjid ini. Pak Ustadz, ayo kita masuk Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita sudah sampai di pelataran masjid. Tadi kita sudah berbicara tentang begitu banyaknya info keterkaitan dengan sejarah keberadaan masjid. Ya, mungkin ada hal lain yang perlu Pak Ustadz sampaikan. Baik, terkait tentang kapasitas ya, kita masuk ke dalam ya. Baik. Tentang kapasitas masjid ini, kalau di area dalam, ruang utama ditambah ruang Al-Firdaus, kemudian ruang Al-Marwah, itu sekitar antara 15 sampai 20.000 jamaah. Kalau kita tambah dengan selasar yang ada di sebelah kanan, ruang Zaitun, dan sebelah sini ruang Yasmin, kemudian ditambah dengan ruang Zam-Zam, ini area air mancur disebut ruang Zam-Zam, kemudian di halaman luar itu sekitar 60.000. Jadi kapasitas kalau total ini hampir 60.000 jamaah. 60.000 jamaah. Ya. Pemirsa, luar biasa keberadaan masjid sesuai dengan namanya Masjid Nasional Al-Akbar Kota Surabaya yang merupakan ikon kebanggaan masyarakat Kota Surabaya. Ada lagi yang perlu disampaikan Pak Ustadz? Terkait tentang struktur kepengurusan ya. Kepengurusan Masjid Al-Akbar Surabaya ini dikenal dengan istilah Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya. Kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada kepala bidang atau kabit-kabit. Kepala bidang imaroh, kepala bidang tarbiyah, imaroh mengurusi ketakmiran, kemudian tarbiyah mengurusi pendidikan, kemudian kepala bidang Syana Riayah, perawatan dan pembangunan. Itu di SK oleh Gubernur Jawa Timur atau dari Pemprov ya, Jawa Timur. Struktur awal ya, dari struktur inti itu yang awal. Jadi dari ketua DKM, Ketua DKM, Dewan Pembina, Imam Besar itu di SK oleh Gubernur ya. Kemudian di level bawah termasuk saya ya, kepala seksi atau kasih dan kaur, kepala urusan,
kemudian staf-staf itu di SK oleh Badan Pelaksana Pengelola. Baik. Inilah struktur tentang Masjid Al-Akbar Surabaya. Baik. Dan kita semua ini bukan pegawai negeri, kita pegawai swasta. Bagaimana dengan salary kita? Kita tidak mengenal istilah gaji. Yang kita kenal adalah istilah bisyarah, Isyarah. kegembiraan atau penghormatan untuk kami yang memakmurkan masjid ini. Jadi Maka uang kehormatan ya. iya, uang kehormatan. Maka kami ya tidak sampai pada tataran UMR, karena kita punya moto ikhlas profesional. Bagaimana kita bekerja di masjid ini dengan penuh keikhlasan, sehingga nanti kita temukan balasan di yaumul ma'ad, di yaumul hisab. Tetapi ada istilah moto yang kedua adalah profesional. Bagaimana kita mengelola masjid ini dengan betul-betul memang di bidangnya. Kita memang orang-orang profesional semua, baik di bidang tarbiyah, pendidikan, di riayah, di siayah, kemudian di bidang-bidang yang lain itu semua tertata dengan profesionalitas. Oleh karena itu pantas juga kita mendapatkan bisyarah atau uang kehormatan dari pengabdian kita. Itu. Jadi Allah yang akan membalasnya, sekaligus mereka yang bekerja untuk syiar Islam ini, Allah yang memberikan segalanya, dan insya Allah mudah-mudahan pahala ya Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz, tadi kita bicara tentang kepengurusan dan hal-hal yang berkaitan dengan isyarah dan sebagainya. Nah, aktivitas yang ada di masjid ini apa saja nih Pak Ustadz? Background-nya supaya nampak, kita lihat ke sana. Baik, seperti yang nampak pada sore hari ini, kita ada persiapan untuk ngaji rutin kita setelah sholat maghrib. Ada ngaji pada maghrib. Malam hari ini adalah ngaji kitab Nasoihul Ibad yang diasuh oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Kemudian hari Selasa besok akan kita isi dengan ngaji Tafsir Jalalain. Semuanya narasumber masih muda-muda. Kemudian hari Rabu akan ada kajian tematik, mulai dari kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kajian tentang motivasi keberagamaan, motivasi menuntut ilmu, kemudian ada juga kajian tentang fikih dan tasawuf, itu hari Rabu. Dan program unggulan kita saat ini itu adalah Majelis Subuh Genzi, MSG. Bagaimana masjid ini menampung bonus demografi yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa kita, di mana potensi anak-anak muda lebih besar, hampir 70%, usia-usia produktif itu ada pada negara kita. Nah, generasi muda itu kita dekatkan ke masjid dengan program Majelis Subuh Genzi, sehingga pada 2 tahun terakhir ini setiap 1 bulan sekali akan kumpul anak-anak muda untuk memenuhi ruang utama masjid ini. Hampir sekitar 2.000 sampai 5.000 anak-anak muda. Kita datangkan narasumber yang menjadi kebutuhan mereka, menjadi kesenangan mereka. Ada Ustadz Taki Malik, ada Ustadz Syam dari MCTV itu, kemudian ada Ustadz Hanan Ataki, kemudian istrinya Ustadz Hanin Akira, kita duetkan dengan Ustadz muda kita Gus Kautsar. Kemudian juga masih banyak selebgram yang dihadirkan untuk memotivasi ekonomi anak-anak muda. Sehingga MSG itu ada istilah Genzi digital, ada Genzi entrepreneur, ada Genzi dakwah. Bagaimana anak-anak muda ini kita bangkitkan potensi ekonominya, kita perkuat jaringan digitalnya, biar dia punya kemampuan berdakwah, bisa diupload di media sosial. Ini yang menjadi unggulan kita. Unggulannya memberikan satu cerminan bahwa masjid ini benar-benar memberikan satu apresiasi kepada kalangan muda dan mendidik generasi kita yang akan datang. Pak Ustadz, mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan agar masyarakat dan sekaligus pencinta YouTube channel Soeharto Aswar ini bisa mengetahuinya. Baik, untuk tokoh-tokoh nasional yang pernah datang ke sini itu hampir semua, mulai dari Presiden Jokowi pernah, ada Pak SBY juga pernah ke sini, Pak Amin Rais juga pernah ke sini, Pak Prabowo, Pak Anies, para menteri-menteri juga hampir sering datang ke sini.
Kemudian juga tokoh-tokoh internasional. Ada para duta-duta negara besar dari Amerika, konjen dari Jepang itu pernah juga berkunjung ke sini. Baik. Dan kita juga pernah didatangi semasa jayanya Imam Masjidil Haram. Subhanallah. Ya, di Imam besar Masjidil Haram. pernah Iya, berkunjung di Syekh masjid ini. As-Sudais As-Sudais. itu pernah menjadi khotib di sini Ya Allah. dan menjadi imam di sini. Nah, Subhanallah. kemudian Syekh Suud Asuraim juga pernah menjadi khotib di sini, ya, dan menjadi imam di sini. Baik. Nah, ini Pemirsa, kita bisa lihat orang berjumatan di sini, berjamaah di sini itu nyaman karena kita punya 4 videotron. Di sana itu ada, di ruang tengah ini ada 2, kemudian di selasar sana ada. jadi jamaah bisa lihat ya. Lah, Ustaz? bisa lihat dari Subhanallah. dekat. Dengan adanya khotib yang berdiri di mimbar yang kelihatan kecil, Kecil, jadi itu bisa menjadi jadi besar. besar. Karena Teknologi kita yang luar biasa. berikan fasilitas atau layanan Baik. videotron untuk para jamaah. Baik pemirsa, memang ini ikon betul ini. Contoh masjid-masjid seluruh Nusantara. Begitu teknologinya tinggi, kaligrafinya yang cukup indah, mencerminan. Apabila jamaah datang kemari, hati merasa tentram. Pak Ya, Ustadz, itulah harapan Ya, kami. harapan Oke. mudah-mudahan. Pak Ustadz, mungkin ada hal yang mungkin dapat kita tahu percis ya. Nah ini Ini mihrab kita. mihrab kita, Iya. ya, mihrab Masjid Al-Akbar yang cukup indah, Oke. ya, mempesona, Oke. kaligrafinya juga luar biasa, Iya. ya. Oke, ini dapat kita lihat. Sebagai tambahan informasi, Pak Ustadz, di sana itu ada mushaf Al-Quran ya. Iya. Pemirsa dapat kita lihat ya bagaimana keberadaan mushaf Al-Quran yang berada Ini adalah dalam rangka menyambut Hari Besar Islam. ya. Nah, kita kerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menggelar pameran kitab-kitab turoth, kitab-kitab klasik yang dikarang oleh para wali dan juga pernah dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Sayyidina Khalil. Itu ada di sini. Kita pamerkan untuk masyarakat umum Baik, agar menginspirasi mereka bisa menulis, betul. ya. Kemudian ada juga Al-Quran Tiban ya, kalau kita dalam bahasa, karena pemiliknya itu merasa tidak tahu. Tidak tahu ya. Ujuk-ujuk ada Tidak ada. Quran tulisan tangan, Nah ini pemirsa, ini namanya Al-Quran Tiban, ya. yang penjelasannya Pak Ustadz katakan tiba-tiba ada. Iya. Ya ini tulisan tangan Pak Ustadz ya. Umurnya hampir 100 tahun Umurnya hampir 100 tahun. Coba ini kita lihat. Umurnya dilihat keterangannya hampir 100 tahun. ini. Ya, beratnya 25 kg, jumlahnya 121 lembar, panjangnya 110 cm, lebarnya 180 Subhanallah. cm. Ini hibah dari salah satu jamaah kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Nah ini apa ini Pak Ustadz? Nah, ini juga manuskrip kuno ya, tulisan tangan juga ini. Nah, adalah kitab Musammi Ma'rifatul Islam ya. Ini bisa bergeser ini untuk apa itu? Para jamaah yang ingin membaca, membaca ya. luar biasa. Ini bukti kebesaran Iya. Al-Quran di masanya. Pemirsa, kita lihat lagi yang sebelah ya Pak Ustadz. Nah ini disampaikan oleh Pak Ustadz keterkaitan dengan keberadaan Ya. ya hal-hal yang berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Yang ini itu lontar serat Yusuf ya. Kemudian ini itu adalah karangan Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Sayyidina Khalil Baik. ya. Terkait tentang keilmuan fikih dan tasawuf. Kemudian ini adalah Al-Quran yang ditulis oleh Sunan Giri. Sunan Giri. Subhanallah. Pemirsa, banyak yang mungkin dapat kita dapati keilmuan di dalam masjid ini. Contoh keteladanan ya tentang bagaimana berdirinya masjid, sekaligus juga bagaimana manajemen masjidnya. Iya. Ya, menyangkut hal-hal bagaimana umat menjadi bahagia, sejahtera sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Bahkan kita dapat melihat kearsipan dalam hal ini
benda-benda yang dianggap bernilai sejarah dapat kita dapati tadi. Baik Pak Ustadz, mungkin ada pesan terakhir Pak Ustadz yang Baik. ingin disampaikan dari Pak Ustadz untuk pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Kepada pencinta YouTube channel Soeharto Asmar, kami berpesan, mari kita makmurkan masjid. Kita kelola masjid ini dengan manajemen profesional. Kita jadikan masjid ini bersih seperti mall. Kita jadikan toiletnya juga bersih seperti di toilet bandara. Bagaimana anak-anak muda kita tuh begitu kerasan di mall. Mari kita jadikan agar mereka juga kerasan di masjid. Kita ciptakan program-program yang menyenangkan mereka. Baik ekonomi kreatif kita tingkatkan, kita dorong anak-anak muda untuk mendekat ke masjid. Karena mereka adalah aset kita yang akan menggantikan kita nanti di masa-masa yang akan datang. Jangan jadikan masjid yang hanya buka tutup ketika sholat. Ya, kalau itu yang terjadi maka masjid itu hanya praktis buka 1 jam, 1 jam menjelang murotal, kemudian adzan, 1,5 jam berikutnya adalah setelah sholat. 1 jam kemudian ditutup lagi duhur, asar buka lagi, tutup lagi, maghrib buka lagi. Nah, karena tidak ada program-program yang bisa bermanfaat untuk jamaah sekitar. Ini bagian dari tugas kita untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang cinta masjid. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Baik, banyak sekali Pak Ustadz menyampaikan pesan keteladanan kita. Informasi yang lengkap keterkaitan dengan keberadaan Masjid Al-Akbar yang berada di kota Surabaya ini. Pak Ustadz, iya, rasanya sudah cukup ini apa yang Pak Ustadz sampaikan. Baik, terima sempurna kasih. dan lengkap. Ya, Iya, mudah-mudahan kami manfaat. mengucapkan terima kasih Iya. yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan keberadaan masjid ini menjadi berkah, Amin, amin. menjadi keteladanan, Amin, dan amin. sekaligus kemakmuran masjid ini tetap terjaga, Amin, baik amin. bagi pengurus-pengurusnya semuanya. Amin. Salam kami untuk para pengurus, Terima ketua kasih. DKM, dan sekaligus dengan pemerintah ya yang ada di kota Surabaya ini. Terima kasih sudah Iya. membangun masjid dan sekaligus sebagai contoh bagi petinggi-petinggi kita di negara Republik kita ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan yang terbaik. Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan kita menginspirasi untuk masjid-masjid lain. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mutakin Amin, dan amin. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.